Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damatan Leano. Saya dari kelompok 5. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktek 2 week 3 tentang refactoring kode pada footer. Nah, konsep utama yang kami gunakan adalah status widget, general app, scaffold, serta penggunaan widget row dan column untuk layouting. Nah, refactoring yang dimaksud adalah memecah kode yang awalnya berada dalam satu file menjadi beberapa bagian agar lebih rapi dan mudah dikembangkan, serta menghindari penulisan spaghetti kode. Pada bagian pertama, kami diminta untuk memindahkan widget scaffold dari file main.dart ke file baru bernama latihan1.dart, lalu menghubungkannya kembali ke main.dart. Pada bagian kedua, kami diminta untuk membuat custom widget dari widget kolom yang sebelumnya ditulis berulang, dan memberikan nama icon menu. Nah, setelah itu selanjutnya terdapat tugas tambahan atau bonus. Jadi yang pertama itu kita diminta untuk membuat agar teks serta warna icon dan teks dapat dikustomisasi, seperti halnya icon yang sudah dibuat dinamis. Lalu yang kedua, kami diminta untuk memindahkan kelas icon menu ke file yang terpisah agar struktur kode menjadi lebih modular. Nah, yang terakhir, diminta untuk menjadikan semua icon tersebut sebagai button sehingga dapat menerima interaksi dari pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan. Oke, perkenalkan nama saya Raihan dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk di bagian file main.dart-nya. Nah, untuk dari line pertama sampai line 3 itu menjelaskan kayak untuk mengimpor sebuah library material di desain dari footernya yang berisi sebagian komponen UI seperti kayak teks, icon, scaffold, dan lainnya juga. Nah, untuk yang baris kedua itu digunakan untuk menghubungkan file lain, project, yaitu latihan_1.dart agar kelas latihan 1 ini dapat digunakan di file ini. Untuk di line ketiga, itu ada namanya void main run app. Nah, itu merupakan fungsi utama atau disebutnya entry point dari aplikasi Flutter. Nah, nanti akan dijalankan pertama kali saat aplikasi ini dibuka. Nah, fungsi dari run app ini atau run app digunakan untuk menjalankan sebuah widget dari my app. Selanjutnya ada di kelas my app extend stage widget. Nah, jadi itu dia mendefinisikan kelas my app yang merupakan turunan dari stateless widget, yaitu widget yang bersifat statis dan tidak memiliki perubahan state. Selanjutnya itu ada override. Nah, override ini digunakan untuk menandakan bahwa sebuah metode ini build yang dibuat akan menggantikan metode build bawaan dari stateless widgetnya yang tadi. Selanjutnya untuk line ke-8 itu which build. Nah, itu merupakan metode yang wajib ada pada stateless widget yang berfungsi untuk membangun tampilan UI berdasarkan konteks yang diberikan. Lanjut ke return material app. Nah, ini digunakan juga untuk mengembalikan si widget utama aplikasi, yaitu material app. Nah, yang fungsinya ini sebagai fondasi atau root dari aplikasi Flutter-nya. Terus ada home latihan 1. Nah, home latihan 1 ini sebagai property home digunakan menentukan halaman utama yang akan ditampilkan saat aplikasi dijalankan. Nah, yaitu widget latihan 1 yang tadi, yang berasal dari file latihan.1.dart-nya itu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan ke Fauzan. Oke, untuk selanjutnya pada file latihan_1.dart. Jadi pada baris pertama ini kita melakukan import package Flutter. Baris ini diperlukan agar kita dapat menggunakan berbagai widget seperti scaffold, app bar, row, dan lainnya. Untuk baris selanjutnya, kita mengimport icon_menu.dart yang berisi custom widget icon menu.
yang akan kita gunakan di halaman ini. Nah, selanjutnya pada bagian berikutnya kita mendefinisikan kelas latihan 1 yang merupakan turunan dari stateless widget. Ini berarti tampilan dibuat bersifat praktis dan tidak memiliki perubahan state. Kemudian kita masuk ke method build. Di method build ini yang berfungsi untuk membangun tampilan user interface. Lalu kemudian kita menggunakan widget scaffold sebagai struktur utama halaman. Pada bagian app bar kita menampilkan judul aplikasinya yaitu praktek 1 week 3. Selanjutnya pada bagian body kita menggunakan container sebagai pembungkus. Di dalam container terdapat widget row yang digunakan untuk menyusun elemen secara horizontal. Property main axis alignment diatur ke space value yang berfungsi untuk memberikan jarak yang sama antar setiap widget. Di dalam row terdapat 3 buah widget icon menu yang ditampilkan dan masing-masing menu akan menerima parameter berupa gambar icon, label, dan warna. Dengan menggunakan icon menu kita tidak perlu menulis ulang kode kolom berulang kali sehingga kode menjadi lebih rapi dan mudah dikelola. Demikian penjelasan dari file latihan 1 dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Azam. Oke, saya Azam. Saya akan menjelaskan bagian pada file icon menu header. Jadi file icon menu ini diperlukan karena sebelumnya dipanggil juga pada file latihan 1 tadi. Nah, pada file icon menu ini kami membuat custom widget pertama icon menu yang berfungsi untuk menampilkan icon beserta teks secara reusable agar bisa digunakan atau dipanggil berulang kali. Nah, kemudian membuat kelas icon menu dengan mewarisi stateless widget. Dan kemudian dalam kelas ini dapat 3 variabel. Jadi ada gambar icon, label, dan warna. Nah, yang tadi itu ini variabel yang tinggal dipanggil tadi di latihan 1 tadi. Nah, variabel label digunakan untuk menerima teks, kemudian variabel warna untuk mengatur warna tadi, dan yang gambar icon untuk menerima jenis icon. Kemudian dibuat konstruktor konstan icon menu untuk menerima nilai dari parameter tersebut ketika widget dipanggil dari file lain. Kemudian pada bagian build, widget dibungkus menggunakan inkwell agar icon dapat berfungsi sebagai button atau tombol yang dapat diklik. Kemudian komponen pertama dalam kolom adalah icon yang menampilkan gambar berdasarkan parameter gambar icon dengan mengikuti parameter warna. Kemudian komponen kedua adalah kontainer yang memiliki margin 8 pixel. Kemudian dalam kontainer tadi juga terdapat widget teks yang menampilkan tulisan berdasarkan parameter label. Dan warna teks juga mengikuti parameter atau variabel warna. Dengan menggunakan custom widget icon menu ini, jadi kita bisa melihat kode dengan lebih rapi. Sekian dari saya. Untuk hasil dari flutterannya seperti ini, sudah bentuk dalam button dan setiap teksnya sudah berbeda. Oke, segitu dari kelompok saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.